Assalamualaikum para sahabat yang budiman. Bayangkan, hidup di antara makam. Tempat orang lain datang untuk berdoa, tapi bagi mereka, itu adalah rumah. Segala aktivitas kehidupan mereka dilakukan di sini. Bahkan aktivitas ngadu gambrut loh. Di balik kota Manila yang gemerlap, ada dunia yang bahkan peta pun enggan menandainya. Mereka makan, tidur, dan tumbuh besar di tengah nisan. Ini bukan film, ini kenyataan. Kisah yang jarang dibicarakan, tapi wajib kamu tahu. Jangan lupa subscribe channel Sarjana Populer, karena di sini kita membahas sisi lain dunia yang tak berani dibahas oleh kebanyakan orang. Di jantung Manila, kota yang tak pernah tidur, ada sebuah dunia yang jarang disorot kamera dan bahkan lebih jarang dibicarakan. Cemetery of Manila atau Manila North Cemetery. Di tempat yang seharusnya menjadi peristirahatan terakhir, kehidupan justru terus berjalan, unik, keras, dan sunyi. Bagi sebagian orang, pemakaman ini bukan tempat untuk berziarah, melainkan tempat tinggal. Di antara nisan dan mausoleum Medrah, ratusan keluarga membangun kehidupan mereka dari sisa-sisa ruang kematian. Berikut, 10 sisi gelap dan getir kehidupan di pemukiman ini. Kisah tentang manusia yang bertahan di tengah simbol kematian. Bagi banyak orang, rumah berarti dinding bata, atap seng, dan ruang tamu sederhana. Namun, bagi penghuni Cemetery of Manila, rumah mereka bisa berupa peti marmer yang diubah menjadi tempat tidur. Mausoleum besar milik keluarga kaya menjadi tempat berteduh bagi mereka yang tak punya rumah. Di siang hari, anak-anak bermain di antara nisan, dan di malam hari, keluarga menutup pintu makam agar angin malam tak terlalu menusuk. Ada yang menggantung jemuran di salib batu, menempelkan kalender di dinding makam, bahkan menaruh altar kecil di samping nama-nama orang mati. Ironi kehidupan ini menggambarkan betapa kreativitas bisa muncul dari keterpaksaan dan bagaimana batas antara tempat hidup dan tempat mati bisa menjadi kabur di tengah kemiskinan. Cemetery of Manila adalah potret nyata kemiskinan perkotaan. Kebanyakan penghuni datang dari daerah kumuh lain yang digusur, atau imigran miskin dari provinsi. Mereka mencari tempat di mana mereka tidak harus membayar sewa, dan kuburan menjadi pilihan terakhir. Namun hidup di sini bukan berarti bebas dari beban. Warga harus menghadapi panas, banjir, dan kelaparan tanpa jaminan apapun. Mereka bertahan dengan pekerjaan serabutan, menjadi buruh angkut, pemulung, atau penjaga makam dengan penghasilan tak menentu. Di antara batu dan tanah pemakaman, kemiskinan seakan menjadi bagian permanen dari lingkungan, membatu seperti nisan itu sendiri. Banyak anak yang lahir dan besar di pemakaman tidak pernah mengenal dunia di luar pagar tinggi itu. Mereka bermain di antara pusara, berlari di lorong-lorong sempit yang dipenuhi nisan, dan tidur di atas lantai marmer dingin. Sebagian besar tidak memiliki akta kelahiran atau identitas hukum, karena mereka lahir di tempat yang tidak tercatat. Tanpa dokumen resmi, mereka tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, bahkan tidak diakui oleh sistem negara. Generasi ini tumbuh dalam siklus tanpa batas. Lahir di pemakaman, tumbuh di pemakaman, dan mungkin suatu hari dikubur di tempat yang sama. Sebuah paradoks hidup yang menyesakan. Hidup di tempat orang mati, tanpa jaminan masa depan. Ketika malam turun, pemakaman berubah wajah. Penerangan hampir tidak ada, hanya lilin-lilin kecil di beberapa makam. Di balik lorong gelap itu, ketegangan selalu terasa.
warga hidup dalam rasa waspada terhadap pencurian, perkelahian, atau penggerebekan mendadak. Sebagian remaja yang putus sekolah terjebak dalam aktivitas gelap, seperti mencuri barang dari peziarah atau menjual barang bekas. Namun, di sisi lain, banyak penghuni yang saling melindungi satu sama lain. Mereka menciptakan sistem keamanan informal, berjaga secara bergiliran, dan membangun solidaritas dari rasa takut yang sama. Pemakaman menjadi ruang antara, bukan sepenuhnya aman, tapi juga bukan tanpa harapan. Ironisnya, kematian menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang hidup di sekitarnya. Banyak penghuni bekerja sebagai penggali kubur, pembersih nisan, penjual bunga, atau penjaga lilin. Setiap hari, mereka berhadapan dengan prosesi pemakaman, tangis keluarga, dan bau dupa yang menyelimuti udara. Beberapa anak membantu mengumpulkan sisa bunga atau lilin untuk dijual kembali. Bagi mereka, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sumber ekonomi yang konstan, satu-satunya hal yang bisa diandalkan di tengah ketidakpastian hidup. Kondisi lingkungan di pemakaman sangat berat. Tidak ada sistem sanitasi yang layak, air bersih sulit diperoleh, dan sampah menumpuk di sekitar makam. Anak-anak sering terkena penyakit kulit, infeksi, dan batuk berkepanjangan. Udara lembab dan bau pembusukan dari tanah membuat pernafasan menjadi berat. Namun, sebagian besar warga tidak mampu berobat karena biaya rumah sakit jauh melampaui penghasilan mereka. Bagi banyak keluarga, rasa sakit adalah bagian dari kehidupan. Diterima dengan pasrah seperti halnya nasib. Bagi anak-anak pemakaman, sekolah seringkali hanya mimpi. Banyak yang tidak diterima di sekolah umum karena tidak memiliki alamat resmi. Mereka pun lebih sering membantu orang tua mencari nafkah ketimbang belajar. Beberapa organisasi sosial pernah membuka kelas darurat di antara nisan, tempat anak-anak belajar membaca dan menulis di atas meja kayu sederhana. Namun, pendidikan di sini selalu terancam oleh keterbatasan dana dan ketidakstabilan tempat tinggal. Hidup di pemakaman membuat warga terjebak dalam stigma sosial yang berat. Masyarakat luar sering memandang mereka sebagai aneh atau tidak normal. Bahkan ketika mereka mencoba mencari pekerjaan di luar, alamat mereka menjadi alasan penolakan. Stigma itu juga membuat anak-anak pemakaman merasa rendah diri. Banyak yang malu mengaku tempat tinggal mereka. Mereka hidup dalam ruang sosial yang sempit, bukan hanya dibatasi oleh pagar pemakaman, tapi juga oleh pandangan dunia luar. Ironisnya, hari paling sibuk dan hidup di pemakaman justru datang saat peringatan All Saints Day dan All Souls Day. Saat ribuan orang datang berziarah, pemakaman berubah menjadi pasar dadakan. Warga menjual lilin, bunga, makanan, dan minuman. Pendapatan selama 1 minggu itu bisa menutupi kebutuhan berbulan-bulan. Tapi setelah itu, pemakaman kembali sunyi, membisahkan hanya suara jangkrik dan langkah pelan penduduk malam. Bagi banyak keluarga, hari ziarah adalah musim panen singkat. Satu-satunya waktu di mana kematian benar-benar memberi kehidupan. Meskipun dikelilingi oleh nisan dan bayangan kematian, semangat hidup warga pemakaman tetap menyala. Banyak yang masih bermimpi keluar dari sana, memberikan pendidikan untuk anak-anak, atau memiliki rumah kecil di luar pagar beton itu. Beberapa organisasi dan relawan berusaha membantu mereka dengan program pendidikan, sanitasi, dan tempat tinggal alternatif. Meski langkahnya kecil, harapan tumbuh seperti lilin kecil di tengah kegelapan, menerangi sedikit demi sedikit ruang kehidupan yang sunyi itu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kehidupan di Cemetery of Manila mengingatkan kita bahwa di balik setiap kisah gelap, selalu ada cahaya kecil yang tetap menyala. Harapan, perjuangan, dan kemanusiaan. Semoga kisah ini bisa membuka mata kita semua tentang realita kehidupan yang sering tersembunyi di balik dinding kota besar.
Jika kamu suka dengan video seperti ini dan ingin terus mendukung kami untuk menghadirkan kisah-kisah menarik, edukatif, dan penuh makna lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sarjana Populer. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih sekali lagi sudah setia menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan teruslah jadi penonton yang populer karena pengetahuan. Wassalamualaikum.